Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus nempel di sini nggak? Enggak. Enggak. Selamat pagi anak-anak. Hanya 88 yang ikut. Kelas 7 itu bisa sampai 150 loh. Turun terus 88. Ya. Semoga bertambah lagi yang ikut berpartisipasi di pembelajaran pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan berdoa sendiri-sendiri ya, karena kalian di rumah sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya kalian? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Arayang, Pratama, oke. Terus yang saya kenal ya, Quina, Angel, iya. Oke. Yang masih bertahan dari pertemuan pertama dulu sampai sekarang hanya 89 anak. Oke. Semakin berkurang, semoga tidak mengurangi semangat kalian ya untuk belajar. Insya Allah seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh Pak Kirno, mulai minggu depan akan ada tatap muka tapi terbatas ya, tatap muka terbatas. Untuk minggu pertama kalian hanya masuk dalam 1 minggu itu hanya 1 kali. Nanti semakin lama akan semakin banyak frekuensi berangkatnya ya. Jadi rasa kangen kalian dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru, insya Allah akan segera terobati. Ya, bukan terpuaskan ya Pak ya, tapi terobati. Ya, kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemarin kalian sudah belajar tentang gradien ya. Ya, masih lanjut tentang persamaan garis lurus. Oke, next. Aku nggak bisa mencet apa-apa ya, Mbak? Persamaan garis lurus. Kemarin sudah ya, persamaan garis lurus itu persamaan yang hanya mengandung atau mencakup atau berapa ya? Ya, persamaan yang hanya ya pangkatnya 1, betul. Variabelnya hanya berpangkat 1. Ya. Variabelnya berpangkat 1 dan variabelnya ada 2. Masih ingat variabel itu yang seperti apa? Apa variabel? Ya, simbol lambang huruf kecil. Bisa A sampai dengan Z. Jadi pangkatnya hanya 1. Itu persamaan garis lurus atau yang disebut dengan persamaan linier. Kalau pangkatnya 1, variabelnya hanya ada 2, pasti membentuk, kalau digambar persamaan tersebut pasti akan membentuk garis lurus. Jadi kalau kalian disuruh menggambar persamaan linier, tapi kok persamaan garis lurus, tapi kok hasil grafiknya itu bukan garis lurus, berarti ada yang salah. Karena dalam persamaan garis lurus ini pasti yang terbentuk atau hasilnya adalah berupa sebuah garis lurus. Bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. C ini konstanta ya, bilangan.
Jadi variabelnya hanya ada 2. Kalau X ya X dan Y. Ya. Atau AB ini koefisien ya. Jadi variabelnya yang lazim dipakai itu hanya ada 2. Kalau nggak X, X dan Y. Dan pangkat variabelnya juga hanya 1 variabelnya. Berarti bukan X pangkat 2, tapi X saja. Bukan Y pangkat 2, tapi hanya Y saja. Oke? Itu sudah kemarin ya. Kalian berarti harusnya sudah bisa membedakan mana yang persamaan garis lurus, mana yang bukan. Kemudian kita ingat kembali soal gradien. Sudah ya? Gradien itu apa? Apa yuk gradien? Halo? Iya boleh. Dinyalakan aja. Kita biar lebih interaktif ya. Jadi ada komunikasi antara saya dan kalian. Maka suara saya nyalakan, saya aktifkan. Tolong kalian berbicara seperlunya saja. Ya, tidak berbicara yang tidak sopan. Oke, tes. Gradien, apa itu gradien? Kemarin sudah? Kemiringan. Iya, kemiringan garis. Kemiringan garis. Oke. Nah, kalau kalian sudah lihat gambar yang tampilan PowerPoint yang ada di layar HP kalian? Sudah? Ya. Nah, jadi kalau garisnya seperti ini, maka kemiringannya dihitung apanya dulu? Perubahan Y-nya dulu dibagi dengan perubahan X. Ya. Jadi Y-nya dulu baru X. Oke. Jadi menentukan gradien ini soalnya bisa bermacam-macam. Bisa yang ditampilkan itu garisnya saja, bisa juga 2 titiknya langsung. Kalau garisnya saja seperti ini, berarti kamu cari 2 titiknya. Oh, garis itu melalui titik apa saja? Oh, melalui titik 2,3 misalnya. Dan melalui titik 1,0. Berarti 2 titiknya itu 1,0 dan 2,3. Ingat ya, koordinat titik kartesius itu X dulu, baru Y. Itu benar-benar harus kalian pahami di luar kepala. Oke, gradien sudah bisa menentukan ya. Legendary well. Ya, tolong yang bersuara tidak semestinya di stop dulu. Nanti kalau ditanya baru kalian menjawab. Nah, sekarang kalau misalnya diketahui persamaannya, kalian suruh menentukan gradiennya. Sudah bisa? Halo? Insya Allah. Insya Allah. Oke, coba saya cek. Kalau misalnya tampilan Word gimana Mbak? Bismillah. Iya. Satu minggu sekali. Yang di-share Word-nya. Ya, cukup segitu. Sudah kelihatan tampilannya? Oke, berarti keyboardnya juga di sini, Miss. Ya, oke. Terima kasih. Coba, kalau misalnya saya punya persamaan. Masih apa matematika? Sama dengan Y sama dengan Maaf Bu, tulisannya kurang besar. kurang besar. Oke, nggak apa-apa. Iya Bu. Saya besarkan. Ini murid teladan. Oh iya.
Ini aja yang digedein. Enggak, diganti, tukeran. Besok hari Jumat nggak ada matematika. Siapa? Bok MTK kan berarti sih. Nggak tahu lah. Misalnya saya punya persamaan Y sama dengan, sudah kelihatan? Sudah. Min 2X tambah 5. Berapa gradiennya? Raiso, Mbak Peti, Raiso. Berapa gradiennya? Ayo. Berapa? Saya punya persamaan, kan gradien itu bisa ditentukan dari 2 titik ya. Tapi juga bisa ditentukan dari sebuah persamaan. Tanpa kita harus tahu itu melalui titik berapa dan berapa, tapi kita bisa tahu gradiennya dari persamaannya. Yuk, coba. Ini hanya mengulang ya, kan kemarin gradien sudah. Ini sifatnya hanya mengulang. Mana kamu berani, Mak? Halo, Angel. Sebentar. Arayang, ini nggak perlu menghitung kok. Cukup dilihat aja coba. Sedetik bisa sedetik. Tanpa harus menghitung, kita bisa tahu langsung gradiennya berapa. Masih ingat tadi bentuk umum dari persamaan garis lurus? Apa bentuk umumnya? Y sama dengan MX apa? MX tambah P. Nah, Y itu variabelnya. M itu apa? M itu adalah gradiennya. C itu konstanta, itu bilangannya. Maka kalau dari bentuk persamaan seperti ini, yang jadi gradien yang mana? Kalau dari persamaan Y sama dengan min 2X tambah 5? Min 2, betul sekali. Kan? Jadi kalau dari persamaan kita bisa langsung tahu gradiennya yang mana. Mana gradiennya? Min 2 ini loh. Koefisien dari X-nya. Jadi kalau diketahui sebuah persamaan dalam menentukan gradiennya, maka gradiennya adalah koefisien dari X. Lagi ya. Oke, coba lagi. 2Y tambah 4X sama dengan 6. Berapa gradiennya? 4X. 4. Coba kita lihat. Y sama dengan, kan harus diubah ke dalam bentuk seperti ini dulu. Iya. Nah, di sini di Y sama dengan ini, itu koefisien Y berapa? Koefisien Y berapa? 2. Hah? 2. Enggak. Bentuk umumnya, ini koefisien Y harusnya berapa? 1, harusnya 1, tapi di sini 2, berarti harus diubah dulu, nggak bisa langsung. 2Y tambah 4x sama dengan 6, kita harus ubah dulu posisinya seperti kita kembalikan ke bentuk umumnya, Y sama dengan MX. Berarti 4x-nya kita pindah ke ruas kanan dulu. Jadi di ruas kiri hanya ada, ayo, saya ingin kita berinteraksi. Jadi Zoom ini bukan halangan ya, karena matematika ini tidak bisa satu arah. Tidak bisa hanya saya ceramah, kalian mendengarkan, tidak bisa seperti itu. Ayo, Ratri. Kita ubah posisinya seperti Y sama dengan MX tambah C. Berarti yang ada di ruas kiri hanya ada 2Y. 2Y dulu, sebentar.
2Y. Oke. Terus di ruas kanan Pakai celana nih. 4X-nya kita pindah ya. Ya. Iya, 4X tadinya positif. Kita pindah ke ruas kanan. Jadi Negatif mana? negatif 4. 4X. 6-nya tetap ya, tambah 6. Oh, enggak tahu. Nah, karena Y itu harusnya koefisiennya 1, padahal di sini koefisiennya 2, maka semuanya kita bagi 2. ya. 2Y dibagi 2, tinggal Y. Oke. Y sama dengan min 4-nya juga dibagi 2 ya. Jadi Ya. Negatif 2. negatif 2 Negatif 2 tambah ditambah 3. 3. Udah kelihatan? Berapa gradiennya? Berapa? Min 2. Nah, betul 100. Oke. Udah bisa? Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Kita kembali ke PowerPoint. Tadi kan menghitung gradien hanya mengulang. Jadi sekarang kamu sudah bisa menentukan gradien baik dari 2 titik, baik dari garisnya maupun dari persamaannya, ya. Paham ya? Paham. Oke, sekarang materi kita pada pagi hari ini. Langsung ke intinya. Sekarang kalau kalian sudah tahu gradiennya, sudah tahu titik yang dilalui, sekarang kalian disuruh menentukan persamaannya dibalik. Tadi persamaannya sudah diketahui, kamu disuruh mencari gradiennya. Sekarang kita balik. Diketahui gradien sama titiknya, kamu disuruh mencari persamaannya. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa bentuk, ada beberapa teknik. Yang pertama, kalau diketahui gradiennya dan 1 titik yang dilalui. Bagaimana cara menentukan persamaannya? Caranya menggunakan rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Jadi caranya substitusi, mengganti. Yang kita ganti apa? Y1-nya dan X1-nya. Jadi kalau misalnya tentukan persamaannya yang melalui titik 2,3. Nah, berarti X1-nya kita ganti 2, Y1-nya kita ganti 3. Tapi X dan Y-nya tetap. Sedangkan M di sini apa? M apa? Gradiennya. Jadi sistemnya hanya substitusi, mengganti. M-nya kita ganti dengan gradiennya. X1 dan Y1-nya itu titiknya. Ah, belum ya? Belum, Bu. Oh iya, sorry. Oh, yang hijau. Oh iya, oke. Share ya. Ya, sorry. Saya ulangi lagi. Udah muncul? Sudah. Nah, sekarang ada beberapa bentuk dalam menentukan persamaan garis itu, ada beberapa bentuk. Yang pertama itu kalau diketahui gradiennya dan melalui sebuah titik. Kalau diketahui gradiennya dan melalui sebuah titik, berarti caranya kamu pakai rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Yang tetap di sini apa? X dan Y-nya yang tetap. Nah, yang berubah adalah M-nya. M-nya kita ganti dengan apa? Gradiennya. Gradien. Nah, titiknya itu untuk mengisi X1 dan Y1. Jadi X dan Y itu tetap. Ya, mainnya disubstitusi ya. Sekarang kita coba. Apa? Dengan apa? Iya. Klik. Oh iya. Nah, sekarang coba kita latihan nomor 1.
Yuk kita kerjakan bareng-bareng yuk. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,5 dan bergradien setengah. M-nya setengah, titiknya 3,5. Kalian sambil oret-oretan ya. Sediakan buku dan pulpennya. Titiknya 3,5, M-nya setengah. Yuk, kita coba substitusi bilangan-bilangan yang sudah diketahui ke persamaan yang tadi. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nanti kita samakan jawabannya. Yuk. M-nya 1/2. Kemudian titiknya 3,5. Ada yang sudah? Berarti Y min Y1. Ini saya nggak pakai equation ya. M kali M X1. Y-nya tetap ya, Y sama X-nya tetap, berarti Y sama dengan Y dikurangi. Y1-nya berapa? Yang jadi Y1 berapa? 3 atau 5? 5. Oke, berarti Y dikurangi 5 sama dengan M-nya berapa? Setengah. Kali, ya nggak ikut hari ini rugi banget ya, karena ini materi paling penting dalam bab persamaan garis lurus. Dan tingkat kesulitannya juga lumayan. X dikurangi, X1-nya berapa? 3. Oke, good. Nah, terus aljabarnya bermain di sini. Y min 5-nya masih tetap. Y min 5-nya masih tetap. Yuk, setengah kali X min 3 jadinya apa? Distributif. Sifat distributifnya diterapkan. Setengah kali X min 3. Ayo, Arayang, Angel, Ratri, Wena, ayo. Setengah kali X min 3. Diuraikan atau dijabarkan jadi halo. Jadi setengah X, setengah kali X, setengah X dikurangi setengah kali 3. 3 per 2. Oke, biar nggak ada pecahannya, berarti semua ruas kita kalikan berapa? Kalikan 2. Semua kalikan 2. Y dikurangi 5 kali 2. 2Y kurangi 10 Oke, sama dengan min X. Kok min? Kan nggak ada minnya. X saja. X dikurangi 3 3/2 kali 2. 3, iya. 3 ya? Iya, betul. Iya. Udah jadi persamaannya? Belum disederhanakan. Kita Belum, sederhanakan. Ya. Mana yang harus disederhanakan? Min 10 dan min 3. Yuk, 2Y sama dengan X-nya tetap dikurangi min 3. Nah, sekarang min 10-nya. Min 10-nya kita pindah. Dipindah jadi
Tambah Jadi, 10. Tambah Ditambah 10. Oke, good. Terus, Bawahnya 2Y iya. sama dengan X X ditambah min 3 tambah 10. ditambah 7 tambah Tambah 7, good. Oke. Nah, udah jadi persamaannya. Jadi persamaannya adalah 2Y sama dengan X tambah 7 Oh, atau berarti atau X tambah 2Y. X tambah 2Y min 7 X tambah sama 2Y. 2Y dong. Kan 2Y-nya pindah. Min 2Y. Min Kan 2Y. pindah. Min dikurangi 7. Tambah 7 atau Oh iya, tambah sama dengan negatif 7. 7. Atau bisa juga, jadi ini banyak tampilan ya. Kita hanya memindah-mindah aja. Ingat kalau memindah berarti tandanya Berubah. Tambah 7 sama dengan 0. Atau bisa juga seperti ini. Nah, ya, bisa dipahami? Silakan dicermati dulu. Salah, Bu. Gimana? Sudah selesai disalin? Oh iya, itu sudah ya? Sudah, Sudah, kalau Bu. sudah. Oke, kita kembali ke PPT-nya lagi. Nah, sekarang yang kedua. Coba kamu latihan sendiri. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2,3 dan gradiennya 2. Yuk, cepet-cepetan. Lawangan tutup, Bu. Udah? Siapa yang sudah? Coba kita cek jawaban kalian. Kita cek jawaban kalian. Ayo. Yang belum nampak wajahnya, coba ditampakkan. Iya. Syarifah, Wirahma, Sagifa, Hita, Rehana, belum kelihatan, Natali, Tania, Rahardian, Fatima, ya banyak banget, Aga, Sastri, aduh udah kayak gimana ya kalian ya? Udah hampir setengah tahun nggak ketemu. Mariska, Ardi, Arasti, ya bagaimana? Dari 71 anak ini malah makin menyusut gimana ini? Malah jadi berkurang.
Ivana, Intan, Ainureza, Gina, Dwi Rahma. Mana nih mukanya? Wajahnya nggak kelihatan. Tapi di... Yuk, ada yang sudah? Yang sudah, ayo. Saya sudah, Bu. Ya, siapa yang sudah? Zinha. Ya, apa Zinha? Y sama dengan 2x min 1. Hah? Y sama dengan 2x min 1. Oh, 2x min 1. Coba, min 3-nya tuh pindah jadi plus 3 loh ya. Iya. Iya. Iya, Bu. Titiknya kan negatif. Min 2,3. Jadinya kan X tambah 2. 2 kali X tambah 2. Iya. Coba cocokkan. Y dikurangi 3 sama dengan 2 kali X tambah 2. Karena X-nya negatif. Iya, Bu. Ya. Udah? Iya. Iya. Udah dibetulkan, Zinha? Jadi gimana? Ya, ini membutuhkan ketelitian ya. Tetap operasi hitung bilangan bulat menjadi dasar dari penyelesaian untuk menentukan persamaan garis indeks. Udah diperbaiki, Sinha? Yang lain? Sudah. Ya. Oke, Y sama dengan 2x 7 tambah? Y sama dengan 2x tambah? 7. 7. Oke, good. Tangan. Yang lain bagaimana? Belum selesai. Sama jawabannya? Angel? Belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Quina? Belum selesai juga. Yuk, gimana caranya? Coba. Ini hanya mindah-mindah aja loh ya. Nggak sulit, nggak ada yang sulit. Yuk, kita coba. Oke. Gradiennya tadi berapa? Ini saya ganti aja. 2. Gradiennya 2, titiknya? Min 2,3. Min 2,3. Nah, terus yuk. Berarti Y dikurangi 3. 3 sama dengan 2 dalam kurung X min dalam kurung min. Ya. Min dalam kurung min 2. Jadi tambah 2. tambah 2. 2. Terus, yuk pindah-pindah. Y min 3 sama dengan 2 2x tambah 4. tambah 4. Good. Ya, nggak perlu dikali-kalikan karena ini sudah bulat semua. Terus tinggal pindah-pindah aja. Y sama dengan 2x tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 4. Jadi, ya Miss Minda juga ikut belajar nih. Jadi Y sama dengan 2x tambah 2x tambah 7. Oke, good. Atau kalau dinyatakan dalam tampilan lain? Atau? Yuk, dipindah-pindah aja. X min 2. Salah. Y min 2x. Min 2x sama dengan 7. Atau 2x
Sama dengan min. Ini tinggal dibolak-balik aja. Prinsipnya, kalau pindah ruas, pasti tandanya berubah. Tanda berubah maksudnya apa? Yang tadinya positif jadi negatif. Oke. Sekarang kita lanjut teknik yang kedua. Tadi kalau diketahui diketahui gradiennya dan melalui satu titik ya. Nah, sekarang kalau melalui dua titik, coba. Kalau diketahui, kalau kita disuruh menentukan persamaannya melalui dua titik. Caranya begini. Dua titik yaitu titiknya X1, Y1 dan X2, Y2. Berarti persamaan ini X1, Y1-nya yang kita ganti, tapi Y dan X-nya tetap. Atau bisa juga kamu pakai persamaan pertama tadi. Kalau saya menyarankan lebih enak kita berpegang pada satu persamaan tadi. Kita pegang aja, pokoknya diketahui apapun, kita gunakan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah terus Bu, kalau misalnya pertanyaannya diketahui melalui dua titik, caranya gimana Bu? Caranya kita cari M-nya dulu. Kan bisa. Dari dua titik ini kita cari gradiennya. Gradiennya udah ketemu. Nah, kita pakai kembali ke persamaan satu lagi. Jadi kita tidak terlalu banyak harus memahami atau harus menghafal banyak rumus. Cukup kita pegang satu rumus aja. Jadi apapun pertanyaannya, apapun yang diketahui dari soal, pakailah cara ini aja. Kalau menurut saya lebih baik kayak gitu. Dalam. Paham? Paham. Ya. Jadi bagaimana Bu? Kembali lagi. Bagaimana Bu kalau misalnya ada soal diketahui dua titik? Cari gradiennya aja. Gradiennya cari dulu. Kan bisa ya, dari dua titik itu kita cari gradiennya. Nah, kalau sudah ketemu gradiennya, kita pakai rumus yang Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Satu titik yang diambil yang mana Bu? Kan yang diketahui dua titik Bu. Kalau yang kita butuhkan hanya satu titik aja, boleh mana saja yang mau kamu ambil. Boleh X1 Y1-nya, boleh titik pertama, atau boleh titik yang kedua. Bebas mana yang mau kalian ambil. Asal yang dimasukkan itu hanya satu titik saja. Coba. Ini contohnya saya pakai rumus yang tadi. Y min Y1 per Y2 min Y1. Kalian boleh pakai ini juga, atau boleh pakai persamaan yang satu tadi. Terserah kamu. Jadi matematika itu ada banyak cara ya. Saya tidak mewajibkan kamu harus pakai cara ini. Untuk soal ini harus pakai cara yang ini. Enggak. Ada banyak cara. Karena itu akan memicu kreativitas kamu. Sekarang, karena waktu sudah habis, langsung aja tugas terstruktur dan tugas mandirinya. Kamu buka buku paket di Ayo Berlatih 4.4 nomor 1, 2, 3, 4A, 4B, dan 4C. Ya. Soal ini juga nanti akan saya share di GC. Oke. Nanti kalau ada kesulitan kalian bisa tanya, nanti akan saya buka tanya jawab kapan ya. Soalnya kalau bertanya mipil, maksudnya satu anak tanya di WA, nanti jam berapa lagi, satu anak tanya lagi, nanti malah terlalu tidak efisien juga. Jadi kita buka link, kita buka sesi tanya jawab itu dalam satu waktu aja. Nanti saya kabari di mana ya. Masalahnya di grup WA itu hanya kelas saya aja. Ya nanti terserah kamu. Kalau mau bertanya sama siapa aja boleh. Mau sama gurunya, sama Bu Nani boleh, mau sama Bu Lilis boleh, mau sama saya boleh. Oke?
Atau mau sama kakak, bertanya sama kakak juga boleh. Jadi sumber belajar itu tidak berpusat hanya pada guru kamu saja ya. Tapi sama saudara atau melihat cara di internet, searching, browsing boleh. Oke? Sampai ketemu minggu depan insya Allah di tatap muka perdana kita. Jaga kesehatan. Ya. Jangan main terlalu banyak. Ingat kalian masih menjadi pelajar. Pelajar berarti berkewajibannya adalah belajar. Ingat ya. Iya, Bu. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Miss Vinda lagi. Terima kasih. Miss. Terima kasih Bu Betty. Ya, Miss Winda ingatkan bagi yang belum absen, barangkali tadi terkesima dengan Bu Betty ya, cantik. Nah, hari ini yang belum absen dulu. Ya, Mi. Meninggalkan call kita. Mungkin ada pertanyaan besok kalau tatap muka gimana, Miss? Kemarin orang tua saya menjawabnya nggak setuju karena mungkin nggak bisa antar jemput ya kan, ada yang seperti itu. Terus gimana yang nggak apa namanya nggak setuju, berarti ya nggak berangkat. Yang nggak setuju nggak berangkat. Nanti ada tugas apa namanya yang nggak berangkat itu ya. Jadi kalian apa namanya konsekuensinya seperti itu. Dan Bapak Ibu guru juga tidak mau mengambil resiko kalau kalian naik angkot, karena di angkot tuh nanti kan ketemu banyak orang, ya kan? Ya, Kalau ketemu banyak orang takutnya akan apa namanya bersentuhan, apa namanya dengan banyak orang juga. Nah, jadi nggak apa-apa kalau nggak mengisi nggak setuju nggak apa-apa. Terus kalau yang mengisi setuju berarti siap-siap aja untuk besok menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Masker biasanya bawa 2, kalau ke sekolah bawa 2. Face shield itu beli juga. Bisa cari di online atau bisa cari yang terdekat juga banyak. Harganya juga sekarang sudah terjangkau sekitar 17.000 kalau nggak salah, nggak sampai 20.000 kalau yang Di Topas murah, Miss. di Topas 10.000, Miss. 10.000 ada tuh ya kan, beli di Topas 9.500. ya cus ke sana, tapi jangan sampai kehabisan, nanti anak Espero beli di sana semua ya. Terus bawa bekal, nanti ada waktu untuk makan dan minum bersama. Terus berangkatnya gasik karena nanti kan harus apa tuh? Dicek suhu. Kalau cek suhunya lebih dari 37 sekian berarti harus pulang. Nanti dijemput orang tua lagi. Terus cek suhu, cuci tangan ke kelas, nanti jalannya diatur dan lain sebagainya. Ya, kemarin sudah ada gambaran ya di video itu. Kalau mau tanya boleh. Ada yang mau tanya enggak? Saya mau bertanya. Ya, gimana Angel? Ya, misalnya kan apa ya, kalau setuju kita setuju tetapi ada apa ya identitas